ومن أمان 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 مبني جفونا فضني منهم وانطرفونا الصفوف نشيوا اللي جرى Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengawali majelis kita yang mulia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini masih kita semua diberikan nikmat sehat dan umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu tiap bulan sampean fungsikan di dalam ketaatan ataupun melaksanakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tiap bulan sampean bisa memasuki bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan karamah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mana sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para auliaullah dan orang-orang soleh selalu memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu dilakukan? Karena memang banyak rahasia-rahasia di bulan Sya'ban, yang mana kebanyakan kita tidak mengetahui rahasia-rahasia itu. Oleh sebab itu, di antara banyak rahasia-rahasia yang terjadi di bulan Sya'ban, maka di situ para ulama-ulama, para auliaullah, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mengisi bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, termasuk dalam bentuk ibadah, puasa, Al-Quran, zikir, dan yang lain-lainnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, baik dari segi nama Sya'ban, di mana yatasa'abu fihi khairan katsira. Sya'ban iki banyaknya melimpah ruahnya kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban juga bermakna tariqun fil jabal. Kalau tiap bulan sampean mengharapkan derajat dan maqam yang tinggi di hadapan Allah, maka jalannya adalah bulan Sya'ban. Kemudian juga
di bulan Sya'ban ini banyak hal yang terjadi yang kebanyakan kita kadang-kadang tidak memperhatikan semua anak ini. Yang pertama bahwa wa ana wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka dalam hadis ini ada salah satu bulan yang mana kebanyakan manusia jarang memperhatikannya. Banyak umat manusia melalaikan salah satu bulan, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Berarti yang dimaksud baginda Rasulullah ini adalah bulan Sya'ban. Syahrun turfa'ul amal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu kata Rasulullah bulan diangkat amal ibadah. Bulan diangkat amal ibadah. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Maka Rasulullah mengatakan bahwa tentu aku bangga dan senang di hadapan Allah apabila amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, berdasarkan dalil hadis ini menunjukkan bahwa yang belum samian ini dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau itu berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban, hampir full beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya bisa dihitung beliau itu tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, niki Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal ibadah ini bukan sekedar di bulan Sya'ban yang diangkat. Nah, niki bukan sekedar bulan Sya'ban diangkat. Ada juga kalanya bahwa amal ibadah yang samian ini diangkat setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki setiap hari, paniki setiap waktu asar dan waktu subuh. Nah, niki ya. Dalam sebuah riwayat yang dijelaskan bahwa wa fi sahihain, dan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabu bikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una bi salatil fajri wa salatil 'asri summa yu'radu alladhi batu bikum wa yas'alu rabbuhum wa huwa 'alamu bihim kaifa taraktum 'ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Nah, dalam riwayat hadis ini dijelaskan bahwa ada dua malaikat. Niki ada dua malaikat yang mencatat amal ibadah yang belum samian. Ada malaikat yang khusus mencatat amal manusia pada siang hari, dan ada juga malaikat yang mencatat amal ibadah manusia malam hari di kelam. Nah, niki. Nah, jadinya dua-dua malaikat niki akan selalu bertemu pada waktu asar dan waktu subuh. Ketika yang bertugas pada siang hari pada waktu asar, selesai sholat asar, maka malaikat niki langsung mengantar amal ibadah yang belum samian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat niki ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Malaikatku, kau tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Saat engkau tinggalkan hambaku lagi ngapain? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat niki menjawab, taraknahum yuswahum yusallun wa ataina wa hum yusallun. Kami tinggalkan hambamu ya Allah, mereka dalam keadaan salat, dan kami datang pun mereka dalam keadaan salat. Artinya, inama semujarin yang muliakan Allah, apapun kondisi tiap pelengusamian, apapun pekerjaan tiap pelengusamian, maka semuanya diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholat berjamaah pada saat itu dilaporkan dalam keadaan sholat. Seniman sembahyang yang belum sholat, maka dilaporkan juga dia belum sholat.
Nah niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa amal ibadah tiap bulan samian niki juga diangkat langsung kepada Allah. Tidak mesti ya bulan Sya'ban, tidak mesti setiap hari. Kadang-kadang juga ada sifatnya langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. An Abdullah bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tadul syams. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan dirinya sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika zawal, ketika matahari niki pas di atas yang belum samian zawal. Nah pada saat itu ada rahasia yang kebanyakan kita jarang mengetahui. Nah niki pada saat zawal niki, yaitu di situ tubtahu sa'atun tubtahu fiha abwabas sama. Pada saat zawal, nah niki zawal kalau bahasa panjang jelu. Nah niki pada saat itu dibuka pintu langit. Mulai langit pertama sampai seterusnya dibuka oleh Allah. Nah tentunya rahasianya ketika semua pintu langit dibuka, itu semua doa ijabah. Nah niki doa hajat pun juga diterima oleh Allah. Kemudian dosa-dosa juga diampuni oleh Allah. Artinya waktu itu waktu ijabah. Nah niki waktu itu waktu ijabah. Ba'uhibbu ayus'ada fihi amalun salih. Ba'uhibbu ayus'ada li fiha amalun salih. Tentu aku akan bangga dan senang di hadapan Allah pada saat diangkat amal ibadahku aku dalam mengerjakan amal saleh. Artinya Bapak Ibu, ya sebentar lagi sekitar jam 12 waktu tiap bulan samian niki, bahwa puncaknya matahari di atas tiap bulan samian niki. Maka di situ semua pintu langit dibuka oleh Allah. Maka berbangga, berbahagialah tiap bulan samian saat niki, pada saat panjang jelu pagi niki kita semua tiap bulan samian bisa hadir di dalam majelis ilmu. Maka pada saat ini diangkat amal ibadah tiap bersamian dalam hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Nah niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya bahwa amal ibadah tiap bulan bersamian juga ada kalanya diangkat bersifat mingguan. Mingguan. Yaitu diangkat dia hari Kamis dan hari Senin. Nah, ini itu dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi kulli yawmil khamis wal isnin, wa yaghfirullah azza wa jalla fi dhalika al-yawm likulli imri'in la yushriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa bain akhihi syahna'un. Jadi dalam riwayat likulli imrin la yusyrikuna billahi syai'a, maka pada hari itu ada 2 golongan dalam riwayat hadis ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang syirik di hadapan Allah. Orang yang syirik. Sering dia sampaikan ke pelunggu bahwa syirik niki sesungguhnya ada 2, syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirkul akbar niki adalah orang yang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan sesama Allah, ini yang tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Nah, kalau syirkul asghar niki adalah termasuk bisa diampuni dosanya oleh Allah. Di antara syirkul asghar niki seperti riya, takabbur, niki syirkul asghar itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah kemudian golongan orang yang kedua yang tidak diampuni dosanya pada hari Senin dan hari Kamis niki adalah kanat bainahu wa baina akhihi syahna'un. Kalau masih di antara tiang pelenggu sami niki masih saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Masih saling tidak tegur sapa antara satu dengan yang lainnya. Masih memiliki dendam antara satu dengan yang lainnya. Itu tidak diampuni, bahkan amal ibadahnya pun juga tidak diangkat satu jengkal dari kepalanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu yang mulia Allah. Makanya tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tiap pelenggu sami niki untuk berpuasa pada hari Kamis, karena pada hari Kamis niki diangkat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa hari Senin memang ada dua juga riwayat yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ibadah sumta yaumal isnin?" Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Dzaka yauma wulidtu. Jadinya jelas Senin itu, hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Hari kelahiran. Nah di sini Bapak Ibu yang muliakan Allah, berdasarkan hadis niki menunjukkan bahwa memperingati hari kelahiran itu adalah hukumnya boleh. Memperingati hari kelahiran itu hukumnya boleh. Permasalahan cara yang pelenggu sami memperingati niki lain babnya. Kalau Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, dengan berpuasa. Kalau tiang pelenggu samian mampu berpuasa, silakan. Ingat hari kelahiran tiang samian juga dengan berpuasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kalau kita mengambil status hukum bahwa memperingati hari kelahiran itu adalah boleh, karena Rasulullah mengingat hari kelahirannya dengan melakukannya berpuasa. Cuma kadang-kadang mungkin sulit yang belum samian niki melakukan memperingati hari lahir dengan melakukan amal ibadah. Tapi bisa saja niki hal niki bisa saja untuk yang belum samian lakukan. Jangan seperti yang sekarang niki memperingati hari kelahiran kadang-kadang terlalu berlebihan, bahkan pemborosan. Nah, kalau yang belum samian tidak mampu berpuasa, maka ketika hari lahir anak yang belum samian, maka bisa belum samian kumpulkan anak yatim, kita santuni anak yatim, atau kita panggil orang untuk membaca Al-Quran, berzikir, tasyakuran, boleh. Nah ini sekedar beli kembung, lecok ngempok. Kalau bisa itulah, ya pakai hal-hal yang baik, dan itu insya Allah tidak ada hukum bid'ah dan haramnya. Karena di situ kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa sekali bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkat amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu karena bulan diangkat amal ibadah, maka perbanyaklah yang perlu samian untuk melakukan amal ibadah, meningkatkan amal ibadah baik dari sholat, puasa, zikir dan Al-Qur'an. Khusus bulan Sya'ban. Sesungguhnya semua niki tidak terikat, baik membaca Al-Qur'an, kemudian zikir, sesungguhnya tidak terikat tentang waktu. Kapanpun dia belum samian membaca niki, maka tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang amal ibadah niki akan menjadi dilipat gandakan oleh Allah, ada tergantung tempat dan waktu. Contoh misalnya ketika tiap samian ibadah di Mekah, Madinah berbeda di tempat tiap samian. Nah ini berbeda. Karena apa? Tempatnya dimuliakan oleh Allah. Tempatnya dimuliakan oleh Allah. Satu rakaat belum samian lakukan di Mekah, maka bandingannya 100.000 di tempat ini. Kalau di Madinah satu rakaat belum samian beribadah, 1000 bandingannya tinggi.
Kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Karena tempatnya yang mulia. Nah, begitu pun dengan waktu. Nah, ini melakukan amal ibadah pada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka dilipat karena dosa-dosa. Ya, begini sehingga kita menjadi celaka di hadapan Allah. Maka tapi gampang agar kita buat juga iblis itu menjadi celaka dengan apa? Dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian likulli syai'in miftahun wa miftahus sama'i la ilaha illallah. Segala sesuatu yang ini kunci, memiliki kunci. Surga memiliki kunci, langit juga memiliki kunci, rumah yang belum sampai pintu gerbang memiliki kunci. Maka kunci langit kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat lain bahwa kunci surga juga adalah la ilaha illallah. Kunci surga adalah juga la ilaha illallah. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berjamaah Allah, juga dalam riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas mengatakan la ilaha illallah qabla kulli syai'in wa la ilaha illallah ba'da kulli syai'in wa la ilaha illallah tabaraka inda kulli syai'in. Dan begini uqiyam bin nahami wal hazan. Kalau dia perlu kesaksian ingin keluar, dikeluarkan daripada kesusahan dan kesulitan, dalam riwayat Imam Tabrani maka ucapkan kalimat la ilaha illallah yang pernah disampaikan dalam majelis la ilaha illallah qabla kulli syai'in, la ilaha illallah ba'da kulli syai'in, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulli syai'in. Nah, ini akan mengeluarkan yang bersama dari segala macam kesusahan tersebut. Nah, kemudian juga pada bulan Sya'ban ini tentu kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kesempatan kita karena sebentar lagi tiap perusahaan ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci maka harus yang melaksanakan puasa juga bersih sehingga akan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang cara orang memperhatikan, banyak melalaikan. Yang penting hanya sekedar untuk ya puasa-puasa selesai. Nah, ini tanpa mempersiapkan diri. Nah, ini ya dalam sebuah hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang sehingga ibadah puasa ini lapar dan lapar. Kenapa? Tidak mempersiapkan diri jauh sebelum menghadapi Ramadan. Nah, begini. Artinya mempersiapkan diri dengan semangat, kita tata, baik sebagai rajin, kita tata. Nah, ini termasuk juga kebersihan diri baik zahir maupun batin. Makanya ada istilah kebiasaan menolong adat kita kan menolong ini bersih puasa. Sebenarnya bersih puasa ini bukan bersih kalau ketek dan itu maksudnya ini bersih puasa ini artinya kita bersihkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bersihkan rumah, peralatan yang usahakan, bersihkan diri yang usahakan, bersihkan musola masjid dan tempat yang usahakan akan terawih. Nah, ini. Nah, kemudian paling penting bersihkan diri kita dengan segala macam dosa-dosa dan kesalahan. Itu yang paling penting. Nah, ini dia karena bersih puasa. Aku dengar dia dalam bersih puasa lalu mengukur diri teman. Itu salah. Jadi ada salah kita memahami pada istilah kita dalam hukum ini bersih puasa. Karena yang kita bersihkan sesungguhnya diri kita yang akan masuk pada bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan istighfar. Yang Rasulullah mengatakan tadi bahwa takhiru al-busa, maka sucikanlah diri kalian, wasmi
Maka bulan Sya'ban ini juga berbeda, karena memang ada salah satu di bulan Sya'ban ini, yaitu salah satu malam juga yang sangat luar biasa, yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Dari malam nisfu Sya'ban ini, masya Allah, salah satu malam yang agung luar biasa, di mana malam itu semua doa-doa dijawab oleh Allah, dosa-dosa tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah, hajat-hajat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam riwayat hadis, sesungguhnya ada 5 malam, ada 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah. Ada 5 malam. Yang pertama malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam ijabah. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Ini dia. Kemudian yang ketiga malam Jumat. Yang kelima malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan 5 malam ini tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Tidak ada hajat yang tidak diterima, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diantaranya alhamdulillah bahwa pada bulan ini sebentar lagi kita beberapa hari kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Maka malam itu adalah malam yang agung, luar biasa, malam yang dijabah. Maka memanfaatkan malam ini untuk banyak bermunajat, memohon ampun hadapan Allah, banyak berdoa hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dan tentu malam nisfu Sya'ban juga banyak para ulama memberikan istilah bahkan nama lain daripada nisfu Sya'ban. Ada ulama yang memberikan nama Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, dia. Kenapa disebut dengan malam keberkahan? Kadang malam-malam itu para malaikat akan mendekat kepada makhluk. Malaikat ini malam ini akan mendekat kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa malam disebut itu nama solatnya. Di mana solatnya dilakukan? Solat tahajud. Solat tahajud silakan kalau misalnya lakukan solat tahajud. Karena solat tahajud tidak ada hilangnya di dalam ulama. Kemudian juga solat tasbih. Maka hidupkan solat tasbih tidak terikat dengan waktu. Kalau belum sampai kawin di jalur di kelab tak masalah. Di maghrib yang usahakan sempat maghrib bisa sempat berusahakan supaya tasbih, lakukan supaya tasbih untuk menghidupkan malam nisfu. Kalau ke malam nanti dengan pertengahan malam sholat tahajud tasbih juga tidak ada masalah. Ini ada ibadah-ibadah yang tidak ada hilangnya. Namun supaya nisfu dengan 9 rakaat yaitu banyak pula. Nah, begitu. Tapi terserah kalau sampean silakan. Selama belum sampai memiliki dalil yang kuat, lakukan walaupun yang dalil kuat sesungguhnya tidak ada dalam nisfu. Tidak seorang nisfu khusus kepada Allah, tapi untuk fadilatul amal dibolehkan usahakan. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran, hanya dalam nisfu ya mesti surat Yasin, dan mesti surat Yasin. Al-Quran yang penting apapun yang berusaha yang baca dari Al-Quran ini tidak mesti Yasin. Dan tidak mesti Yasin. Belum sampai nanti berkelompok bisa baca Al-Quran semesti marah besar tanda lusa ini. Ya mulai dari siangnya mungkin itu Selasa, kemudian sampai malamnya subuh, malam khatam, itu luar biasa. Ini luar biasa, artinya menghidupkan satu malam pun disebut dengan Al-Quran. Kalau belum sampai sendiri membaca itu mungkin berat, ya berkelompok boleh begini. Karena itu sejak zaman Rasulullah membaca Al-Quran itu berkelompok sudah dilakukan. Dulu Rasulullah bersahabat duduk itu bersama. Kemudian salah satu sahabat disuruh membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Bukan hal yang mudah. Nah, jadi membaca Al-Quran berkelompok itu adalah bukan hal yang baru, bahkan
bisa berusaha melakukan rokok menjadi minyak saja di malam itu, remaja kuat, bapak-bapak kuat, luar biasa. Nah, inilah cara-cara kita bapak-bapak yang untuk mengisi bulan Sya'ban termasuk di 10 Sya'ban. Ya, mudah-mudahan yang berusaha berarti sehat walafiat, yang berusaha bisa laksanakan amal ibadah pada bulan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita berharap di hadapan Allah semoga kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan amal ibadah dengan sempurna pada bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Berlebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada